Dalam dunia sepak bola yang kian didominasi oleh statistik, trofi, dan nama-nama besar seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, atau AC Milan, ada satu nama yang selalu melintas sebagai sosok luar biasa, tanpa pernah menyentuh panggung tim-tim elit tersebut. CC Okocha, seorang seniman lapangan hijau yang mampu menghipnotis dunia, namun karirnya tak pernah bersentuhan langsung dengan klub-klub raksasa Eropa. Mengapa bisa begitu? Kisah ini adalah tentang keajaiban, kebebasan, dan keputusan yang menjadikan Okocha legenda unik dalam sejarah sepak bola. Di sebuah sore musim gugur tahun 1993, para penonton di Commerzbank Arena Frankfurt masih belum tahu bahwa mereka akan menjadi saksi sebuah keajaiban. Eintracht Frankfurt menjamu Karlsruher SC dalam laga Bundesliga yang pada dasarnya tidak terlalu istimewa. Tapi kemudian seorang pemuda Nigeria bernama Augustin Azuka Okocha atau yang lebih dikenal dunia sebagai JJ Okocha mengubah sore itu menjadi legenda. Saat bola berada di kakinya, waktu seakan melambat. 5 pemain Karlsruher termasuk sang kiper legendaris Oliver Kahn mencoba menghentikannya. Tapi mereka semua hanya jadi pion dalam tariannya. Dengan gerakan lincah, step over yang menghina dan ketenangan seperti sedang bermain di halaman rumah, Okocha mengelabui mereka satu persatu. Gol itu adalah puisi dalam bentuk sepak bola. Gol itu tidak hanya masuk ke gawang, tapi masuk ke dalam sejarah. Bahkan bertahun-tahun kemudian, Jurgen Klopp menyebut gol tersebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Bundesliga. Oliver Kahn sendiri yang karirnya dipenuhi dengan penyelamatan-penyelamatan ikonik mengaku masih sering memimpikan malam ketika Okocha mempermalukannya. Namun kisah Okocha tidak berhenti di Frankfurt. Ia adalah pengelana, bukan dalam artian tersesat, tapi seorang seniman yang membawa panggungnya kemanapun ia pergi. Dan panggung berikutnya adalah Paris. Paris di mana gaya bertemu kemewahan. Tahun 1998, PSG memecahkan rekor transfer pemain Afrika demi membawa Okocha ke Parc des Princes. Di kota yang dikenal sebagai pusat mode dan seni itu, ia merasa seperti di rumah. Di lapangan, Okocha tidak bermain untuk menang saja, ia bermain untuk menghibur. Setiap sentuhan bolanya adalah pertunjukan. Setiap dribblenya adalah ejekan terhadap aturan dasar permainan. Ia tidak hanya mengecoh bek lawan, tapi mempermainkan seluruh sistem pertahanan. Dan di ruang ganti, ada seorang anak muda Brazil yang terkesima melihat semua itu. Namanya Ronaldinho. Ronaldinho muda menyaksikan langsung bagaimana Okocha mengubah permainan menjadi pesta. Banyak yang percaya bahwa gaya bermain flamboyan Ronaldinho adalah hasil dari didikan tidak langsung Okocha. Di latihan, di pertandingan, Okocha menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang seni, tentang emosi. Inggris, ketika Premier League bertemu dengan keajaiban. Jika kamu berpikir seorang seniman seperti Okocha tidak akan cocok di liga keras seperti Premier League, maka kamu belum melihatnya bermain untuk Bolton Wanderers. Klub kecil di barat laut Inggris itu menjadi rumah bagi Okocha di tahun 2002, dan ia menjadikannya galeri seni pribadinya. Di hari ulang tahunnya, ia mencetak 2 gol tendangan bebas ke gawang Charlton Athletic. Salah satu gol tersebut adalah keajaiban. Bola melengkung indah melewati pagar hidup dan menghujam sudut atas gawang. Itu bukan sekedar hadiah ulang tahun bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh penonton. Di pertandingan lainnya, ia mencetak gol solo menakjubkan ke gawang West Ham. Sam Allardyce, pelatih Bolton kala itu, menyebut Okocha sebagai penyelamat tim. Ia bukan hanya pemain, tapi pemimpin.
Dan siapa yang bisa melupakan saat Thierry Henry memintanya melakukan rainbow flick untuk mempermalukan Ray Parlour? Dan Okocha dengan senyum jahil di wajahnya melakukannya tanpa ragu. Parlour hanya bisa tertunduk. Nigeria, di mana jiwa sejati Okocha berada. Namun sejatinya JJ Okocha adalah Nigeria. Ia membawa semangat Lagos dalam setiap gerakannya. Di Piala Dunia 1998, dunia menyaksikan kekuatan sejati Okocha. Melawan Spanyol, ia mempermalukan pemain-pemain elit seperti Fernando Hierro dan Raul. Dribblingnya membuat Albert Ferrer sampai ditarik keluar sebelum babak pertama usai. Sebuah penghinaan yang manis dan mematikan. Bersama Nanko Kanu, Taribo West, dan Sunday Oliseh, ia membawa Nigeria meraih emas Olimpiade 1996 di Atlanta. Itu adalah puncak keemasan sepak bola Nigeria dan Okocha adalah bintangnya. Namun meskipun Nigeria tak pernah melangkah jauh di Piala Dunia, kontribusi Okocha selalu dikenang sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Mengapa tak pernah bermain di klub besar? Dengan bakat seperti itu, wajar jika banyak yang bertanya, mengapa JJ Okocha tidak pernah bermain untuk klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Juventus, atau Manchester United? Jawabannya bukan karena ia kurang bagus, justru sebaliknya. Okocha terlalu bebas untuk sistem yang terlalu kaku. Banyak klub besar saat itu menuntut struktur kedisiplinan taktis dan efisiensi. Sementara Okocha adalah personifikasi kebebasan. Ia bermain dengan insting, dengan intuisi, bukan dengan cetak biru strategi. Di beberapa wawancara, Okocha mengakui bahwa ia lebih memilih klub yang memberinya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Ia tak tertarik menjadi pion dalam sistem besar. Ia ingin menjadi panggung itu sendiri, bukan hanya bagian kecil dari pertunjukan. Dan itu ia dapatkan di Frankfurt, di Paris, di Bolton, tempat-tempat yang mungkin kecil secara prestis, tapi besar dalam memberi ruang untuk maginya. JJ Okocha bukanlah pemain yang dikenal karena statistik. Ia tidak pernah jadi top skor. Ia tidak pernah angkat trofi Liga Champion. Tapi ia punya sesuatu yang lebih langka, kegaguman. Lawan membencinya karena ia membuat mereka tampak bodoh. Penonton mencintainya karena ia bermain untuk mereka. Rekan setim mengandalkannya karena ia bisa mengubah pertandingan dengan satu gerakan kaki. Okocha bermain seolah-olah bola adalah bagian dari tubuhnya. Nutmeg, rainbow flick, back heel, no look pass, semua adalah alat dalam kotak seninya. Tapi yang paling ikonik adalah senyumnya. Ia selalu bermain dengan senyum. Bahkan saat dijatuhkan, ia bangkit dengan tawa, seolah berkata, "Ayo kita ulangi lagi." Kutipan dan pengakuan, semua tunduk pada keajaiban. Jurgen Klopp, gol Okocha di Bundesliga terbaik sepanjang sejarah. Oliver Kahn, saya masih pusing mengingat gol itu. Thierry Henry, kami bilang ke Okocha, tolong permalukan Parlour, dan dia melakukannya. And they were like, could you please try and do something against Ray Parlour so that during the week, we'll have a good laugh. I said, well, if the result is going our way, you bet I'll figure something out. Sam Allardyce, dia pemimpin, pesulap, dan penyelamat kami.
Bahkan FIFA pernah menyebutnya sebagai salah satu dari 100 pemain terbaik sepanjang masa. Tapi Okocha sendiri tidak pernah peduli soal gelar individu. Baginya, setiap kali ia membuat satu orang tersenyum karena sepak bolanya, itu sudah cukup. Legenda tanpa mahkota. JJ Okocha pensiun tanpa medali Ballon d'Or, tanpa trofi Liga Champion, bahkan tanpa banyak pujian dari media. Tapi di hati para penggemar sejati, ia abadi. Highlight video Okocha di YouTube tetap jadi tontonan wajib bagi siapa saja yang ingin mengerti bahwa sepak bola bukan sekedar strategi dan skor, tapi juga tentang keindahan, kesabaran, dan seni. Ia memang tak pernah bermain di klub besar, tapi justru disitulah keistimewaannya. Ia tak dikekang oleh sistem, tak terjebak dalam mesin besar. Ia bebas. Dan dalam kebebasan itu, JJ Okocha menjadi legenda dengan caranya sendiri. Karena pada akhirnya JJ Okocha tidak sekedar bermain, ia mempermainkan, ia menghibur, ia menyihir, dan dengan semua itu, ia membuat lawannya tampak bodoh dengan cara yang paling indah.